Shalom saudaraku, selamat pagi semuanya. Saya percaya jika kita mencari Tuhan, maka kita akan mengalami sukacita di dalam segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari kita membaca Alkitab secara teratur terus melalui BLC dan jangan lupa untuk men-share kepada orang. Sebelum kita baca Alkitab, kita awali dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, untuk malam yang indah kami boleh tidur dengan nyenyak, bangun di pagi ini dengan sehat. Dan kami mengucap syukur Engkau masih mempercayakan kami waktu kehidupan untuk kami menikmati roti yang hidup, yaitu firman-Mu. Ajar kami lewat firman-Mu, beri kami hati yang bijaksana, pikiran yang cerdas, tenaga, sehingga kami mampu mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang suci, yang benar, yang menyenangkan hati-Mu. Biarlah tujuan-Mu tercapai di dalam hidup kami. Melalui firman-Mu kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, hari ini kita masuk dalam pembacaan Keluaran pasal 10 ayat 1 sampai ayat 29. BLC adalah Bible Lover Club, yaitu klub membaca Alkitab secara teratur satu pasal setiap hari, lengkap dengan pembahasannya dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Keluaran pasal 10. Judul perikop, tulah ke-8 belalang. Ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. 2. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Tuhan orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. 4. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. 5. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput, yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. 6. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. 7. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Elohim mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Ayat 8. Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah beribadah kepada Tuhan Elohimmu.
Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Jawab Musa. Ayat 9, jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. 10. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. 11. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir, dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. 13. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman. Dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang. 14. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. 15. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. 16. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Elohimmu dan terhadap kamu. 17. Oleh sebab itu, ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Elohimmu itu, supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. 18. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. 19. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. 20. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Perikop yang kemudian, tulah ke-9 gelap gulita. 21. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. 23. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. 24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. 25. Tetapi Musa berkata,
Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Elohim kami. 26. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Elohim kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. 27. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. 29. Kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi. Demikianlah saudaraku pembacaan firman Tuhan dari Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ayat 29. Saudaraku, sekali lagi saya katakan apa yang dilakukan oleh Firaun tidak jauh-jauh beda dengan apa yang dilakukan manusia modern. Yaitu saudaraku, saat kita kesulitan, kita berdoa kepada Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan begitu doa kita dijawab, kita lupa dengan doa kita, dengan janji kita kepada Tuhan. Kembali lagi kita kepada kehidupan yang lama. Firaun ini sudah beberapa kali menerima tulah. Bahkan para pegawainya di ayat 7 mengatakan, berapa lama lagi orang ini menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang itu pergi, kata pegawai Firaun kepada Firaun, supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Pegawai-pegawai Firaun mulai percaya dan menerima kenyataan bahwa Tuhan yang disembah Musa adalah Tuhan yang berkuasa. Mereka ketakutan. Mereka berharap Firaun pun bisa mengerti situasi ini. Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun, dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah, beribadahlah kepada Tuhanmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi? Ini banyak orang seperti ini. Karena terjepit, karena mengalami tekanan, mulai dia membuka hati. Tetapi dia memiliki syarat-syarat menurut dia. Saudaraku, bukan Tuhan yang harus tunduk kepada syarat manusia. Manusialah yang harus tunduk kepada syarat Tuhan. Karena manusia jalan-jalannya bisa dalam kesesatan, bisa di dalam kegelapan. Tetapi Tuhan jalan-jalannya lurus dan benar. Jalan-jalan Tuhan adalah keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu saudaraku, Musa menjawab, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, anak-anak lelaki kami dan perempuan, juga dengan kambing domba, lembu sapi kami. Di sini Musa sudah mantap menjelaskan, kami harus pergi semua. Gak ada yang tinggal di sini. Kami semua harus berbakti beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, tetapi Firaun malah menuduh, jahat maksudmu. Itu lalu Musa dan Harun diusir dari depan Firaun. Setelah mereka diusir, maka Tuhan mengatakan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan yang di tanah, yang ditinggalkan hujan es, ya hujan es yang kemarin, saudaraku.
Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu. Saudaraku, kalau kita baca firman ini mengatakan angin timur. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yahweh, Tuhan yang disembah oleh Musa itu adalah Tuhan penguasa langit dan bumi, berkuasa atas segala lintasan, atas segala negara. Tidak ada yang bisa teritorial yang membatasi pekerjaan Tuhan dan kuasa Tuhan. Kita lihat ini saudaraku. Jadi jika kita sedang bergumul di daerah lain, di negara lain, di kota lain, hanya Tuhan yang bisa menolong kita karena Dia tidak ada satu kuasa yang bisa membatasi cara kerja Tuhan. Daerah kerjanya tidak ada orang bisa mematok. Dia bisa mendatangkan belalang dari bagian timur. Dari berbagai negara tentu, dari berbagai kota. Sehingga belalang itu memenuhi negara Mesir. Sampai tidak kelihatan tanah katanya saking banyaknya. Lalu saudaraku, belum pernah terjadi hal yang demikian. Belalang ini memakan habis ya segala tumbuh-tumbuhan di tanah. Nah, ini belalang di Afrika ini saudaraku tidak sama seperti belalang-belalang biasa yang kita lihat kayak belalang sembah gitu ya. Bukan. Ini belalang yang sangat ganas, yang bisa memakan buah, memakan daun-daunan, memakan pohon-pohonan. Nah, menghabisi semua yang tumbuh di padang di seluruh tanah Mesir. Setelah dilihat Firaun demikian saudaraku, maka dia baru mengaku dosa. Ya, ini namanya tomat ya. Tobat lalu kumat. Begitu Tuhan kasih kelegaan, kumat lagi. Dia katakan nih, aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Elohimmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku. Baru kali ini dia mengatakan ampuni dosaku. Berdoalah kepada Tuhan Elohimmu itu supaya ia bahaya maut dijauhkannya daripadaku. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Betapa Musa memiliki kasih yang luar biasa. Kasih Tuhan bekerja di hati Musa. Sehingga ketika dia lihat sang Firaun ini meminta ampun. Dia ampuni, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Kemudian Tuhan memerintahkan angin bertiup dari jurusan sebaliknya yaitu angin barat. Dan itu semua belalang bisa disapu bersih. Ya seperti yang kemarin saya katakan, Tuhan itu berkuasa atas segala hal. Atas matahari, bulan, bintang, atas gempa bumi, kilau, kilat dan apapun itu. Bahkan berkuasa atas perkara yang kecil seperti kutu, belalang, pelahap, belalang, virus, bakteri, benda-benda yang tidak bisa dilihat mata secara kasat mata. Namun saudaraku, setelah ada kelegaan, ternyata Firaun mengeraskan hati lagi. Dia tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu di ayat 21 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang dapat meraba gelap itu. 3 hari saudaraku, gelap gulita, kita nggak bisa melihat orang di sekitar kita, di kediaman kita. Lalu Firaun memanggil Musa, pergilah beribadah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sampimu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut. Ya itu namanya mereka merampok ya kan. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami supaya kami menyediakan untuk Tuhan. Wah, di sini hebatnya Tuhan itu. Semakin taat kita kepada Tuhan, semakin besar wibawa kita, semakin besar kuasa kita. Orang-orang besar, raja-raja dunia
tunduk kepada orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan. Itulah Musa, kapasitas rohani Musa diasah, diperbesar. Sekarang Musa berani mengatakan, kami bukan saja hanya pergi, tapi kau juga harus menyediakan korban kambing domba untuk kami sembelih, untuk kami sediakan bagi Tuhan. Dan semua tuntutannya dia sampaikan, saudaraku. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu si Firaun ini, saudaraku, frustasi dia. Dalam keputusasaannya dia mengeluarkan kata-kata kutuk yang dia tidak sadari kutuk ini membahayakan dia. Dia katakan sini, awas yang kamu ya, jangan lihat mukaku lagi. Sebab kalau kau nanti melihat mukaku, engkau akan mati. Artinya engkau akan kubunuh. Kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu, aku takkan melihat mukamu lagi. Musa bernubuat dengan yakin bahwa Tuhan akan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan Musa tidak akan melihat wajah dari Firaun lagi. Ini luar biasa, saudaraku. Kita enggak usah takut kepada sumpah serapah orang jahat. Asal kita hidup benar. Sekalipun sumpah seperti apa dilakukan, sumpah itu akan memakan orang yang melakukannya. Tetapi orang benar akan diluputkannya. Tuhan akan mengangkat orang benar dari kehinaannya. Demikianlah, saudaraku, pembacaan firman Tuhan dari Keluaran pasal 10. Sampai jumpa kita besok di pasal 11. Jangan lupa, saudaraku, saudara klik di YouTube CBM 7 TV atau CBM 7 TV. Dan kemudian saudara jangan lupa untuk mengkomen dan men-share kepada banyak orang. Ambil bagian dalam amanat agung memberitakan Injil hanya dengan 2 jari. Bantu kami untuk menyebarkan firman ini. Mungkin saudara-saudarimu di dekatmu butuhkan firman ini. Ataupun mereka saat ini belum membuka. Tapi kirim saja terus, nanti Roh Kudus akan menggerakkan mereka untuk menontonnya supaya mereka diubahkan hatinya. Saudaraku, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang menyegarkan kami. Kami tahu Tuhan bahwa tidak ada sumpah serapah, sumpah kutuk yang bisa membuat hidup kami sial. Sebab nasib kami ada di tangan-Mu. Kalau Engkau mengatakan kami naik, maka kami naik. Kalau Kau mengatakan kami turun, maka turun. Kami patahkan segala kutuk yang pernah diucapkan orang lain kepada kami. Apapun yang diucapkan orang lain kepada kami, Tuhan akan mengubah kutuk menjadi berkat. Dan kami percaya Tuhan melindungi kami. Tuhan akan terus menaikkan kapasitas iman kami, kapasitas rohani kami, wibawa kami, kuasa di dalam diri kami. Berkati kami Bapa sehingga banyak orang bertobat. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau beraktivitas. Kami undang Tuhan ada dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami. Berkati usaha kami, berkati langkah kami. Kemanapun kami pergi, beri kami kekuatan, beri kami hikmat. Jauhkan si jahat dari kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan, amin, amin, amin.